nilai-nilai batin apakah yang sepatutnya diwujudkan dalam diri kita agar kita bisa menghayati sholat kita dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahil alim, al-wahhabil karim, al-halimis salim, al-aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ar-ra'ufir rahim وعلى آله وصحبه ومن تبعهم في الصراط المستقيم. أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته وأمته، خصوصا إلى حضرة المؤلف الشيخ محمد جمال الدين بن محمد سعد القاسمي رحمه الله، والمؤلف الشيخ الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي رضي الله عنه، وإلينا نحن الحاضرين والحاضرات مع أهلينا من جميع الحقوق علينا والحقوق لنا بأسرها من دار الدنيا إلى دار الآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Yang terhormat para Sayyid Syarif, para alim ulama, para guru, para sesepuh, dan para pengurus masjid yang kita cintai ini. Hadirin dan hadirat yang semoga kita semua selalu berada dalam naungan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pagi hari ini kita terus diberi kesempatan untuk melanjutkan ikhtiar kita menjadi hamba yang sebaik-baiknya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masuk dalam bab baru, tetapi masih terkait dengan bab sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanul ma'anil batinati allati biha tatamayyazu hayatus salati. Penjelasan makna-makna batin yang dengan makna-makna itu terbedakanlah hidupnya salat. Terjemahan praktisnya adalah nilai-nilai batin penghayatan salat. Gitu. Jadi nilai-nilai batin apakah yang sepatutnya diwujudkan dalam diri kita agar kita bisa menghayati salat kita dengan baik.
ya, agar sholat kita betul-betul sholat yang hidup, ya, tidak seperti bangkai gitu, ya, tanpa nyawa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yajma'u tilkal ma'ani ala kasratiha sittu jumalin. Nilai-nilai batin itu, ya, secara keseluruhan terhimpun, ya, dalam 6 poin. Yajma'u tilkal ma'ani ala kasratiha sittah jumalin, ya, atau yajma'u tilkal ma'aniya ala kasratiha sittu jumalin. Jadi makna-makna batin itu dihimpun oleh 6 poin. Apa saja 6 poin tersebut? Ya. Hudurul qalbi, yang pertama hadirnya hati. Ya. Nah, ini poin pertama. Jadi, wat tafahumu, yang kedua pemahaman. Ya. Tetapi di sini musannif menggunakan kata tafahum, ya, bukan al-fahmu. At-tafahumu bukan al-fahmu. Ya. Al-fahmu itu pemahaman, tapi kalau at-tafahum adalah sebenarnya memahami sedikit demi sedikit. Jadi upaya untuk mendapatkan fahmu gitu. Jadi tafahum itu upaya untuk mendapatkan fahmu. Jadi kita usaha mendapatkan pemahaman yang utuh dengan memahami sedikit demi sedikit. Ya, analoginya adalah kata ilmu. Ilmu. Ilmun, ya, itu artinya pengetahuan, ilmu. Nah, dalam bahasa Arab belajar itu ta'allama ya ta'allamu, masdarnya ta'allum. Jadi kalau ilmu itu adalah pengetahuan, ta'allum berarti upaya meraih pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuannya, ta'allum belajar berarti upaya meraih ilmu. Nah, orang belajar kan berarti mempelajari sedikit demi sedikit untuk mencapai ilmu yang utuh. Nah, kenapa dipilih kata tafahum? Berarti maksudnya, ya, kita tidak dituntut untuk harus memahami secara lengkap, tapi sesuai kadar kita masing-masing. Yang penting ada upaya dari diri kita untuk memahami walau sedikit demi sedikit. Itu maksudnya, ya. Itu. Ya. Jadi nggak perlu kita berkecil hati walaupun kita misalnya bukan ahli bahasa Arab, apalagi sastra Arab misalnya. Itu, ya. Tapi cukup pahami sedikit demi sedikit, kita bisa lihat terjemahan ayat yang kita baca pada terjemah Al-Quran misalnya. Atau ketika kita ingin memahami lebih dalam, baca tafsirnya gitu. Ya, kita juga bisa lihat terjemah lafal-lafal tasbih, doa yang kita baca, ya, banyak diterjemahkan dalam buku-buku panduan sholat, ya, dan sebagian menjelaskan maknanya. Nah, itu berarti kita lakukan upaya itu. Nah, itu poin yang kedua, tafahum. Lalu yang ketiga apa? Ta'zim. Wat ta'zimu, ta'zim. Ya, pengagungan pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maaf. Ya, yang ketiga ta'zim. Ya, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat wal haibatu, haibah,
rasa takut. Ya, haibah itu rasa takut yang timbul dari pengagungan. Jadi karena kita mengagungkan sesuatu atau seseorang, maka akan timbul rasa takut, rasa segan, sungkan gitu. Ya. Kenapa misalnya kita segan sungkan melakukan sesuatu di hadapan seseorang? Karena kita menghormati dan mengagungkan orang itu. Nah, apalagi di hadapan Allah, ya, pengagungan gitu. Jadi hamba yang betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya, maka tentulah ia juga punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah itulah yang dimaksud dengan haibah di sini, ya. Walaupun kata haibah juga memiliki arti kehebatan, dan inilah yang diserap ke dalam bahasa Indonesia, haibah, hebat gitu. Ya, haibah, hebat. Dan sesuatu yang amat hebat itu biasanya juga membuat kita takut gitu. Kenapa kita nggak berani melawan Mike Tyson gitu? Karena begitu hebat kemampuannya dalam tinju, ya kan? Wah, kalau melawan orang hebat saya nggak berani kan gitu. Kenapa? Berarti hebat itu juga menimbulkan takut. Nah, di situ maksudnya. Ya, makanya haibah ini rasa takut yang muncul karena pengagungan kita. Pengagungan itu muncul karena kepahaman, gitu. Kepahaman itu bisa terjadi karena hadirnya hati. Ya, jadi terkait semuanya ini runut. Ya, kemudian yang kelima apa? Warraja, rasa harap. Nah, jadi ketika kita tahu keagungan Allah, maka tidak hanya rasa takut yang timbul, tapi juga rasa harap. Ya, karena hamba yang mengenal Allah, ia akan mengenal sifat-sifat jalaliyah Allah, sifat-sifat kebesaran Allah, tetapi ia juga akan mengenal sifat-sifat jamaliyah, sifat-sifat keindahan Allah. Ya, sehingga ia punya rasa takut dan juga punya rasa harap. Ya. Dan yang terakhir, yang keenam, wal haya'u, al haya, rasa malu. Ya, rasa malu. Nah, inilah 6 poin yang patut kita wujudkan dalam diri kita saat kita sholat. Ya, jadi yang pertama, hadirnya hati, berarti fokus dan konsentrasi gitu, ya. Yang kedua, tafahum, upaya memahami, ya, apa yang kita lakukan dan apa yang kita ucapkan sepanjang sholat kita. Itu. Yang ketiga, ta'zim, ya, mengagungkan Allah. Yang keempat, haibah, takut kepada Allah. Yang kelima, raja, mengharap kepada Allah. Yang keenam, haya, malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. فنذكر تفاصيلها ثم أسبابها ثم العلاج في اكتسابها. Ya. Selanjutnya kami akan menyebutkan rinciannya, ya, rincian dari keenam poin tersebut. Summa asbabaha, kemudian sebab-sebabnya. Artinya, apakah yang menjadi sebab keenam poin tersebut bisa terwujud dalam diri kita, kan gitu. Ya. Summal ilaja fiktisabiha, ya, kemudian terapi atau penanganan, ya, terapi atau penanganan atau pengobatan gitu ya, ketika ada sesuatu yang salah gitu kan. Untuk apa? Fiktisabiha, untuk bisa meraih keenam poin tersebut, keenam makna batin tadi, ya. Amma tafasilu, adapun rincian-rinciannya, ya, fal awwalu huduril qalbi, yang pertama adalah hadirnya hati. Apa yang dimaksud dengan hadirnya hati di sini? Wa na'ni bihi, dan yang kami maksud dengan hadirnya hati adalah
ayyafrughal qalbu ya an ghairi ma mulabisun lahu wa mutakallimun bihi. Ya, kosongnya hati dari segala sesuatu selain yang ia sedang kerjakan dan sedang ia ucapkan. Gitu. Ya, kosongnya hati kita saat kita sholat, kosong dari segala sesuatu yang ya, tidak ia sedang kerjakan dan tidak sedang ia ucapkan. Artinya hati betul-betul fokus pada sesuatu yang sedang dikerjakannya dan sedang dibacanya, diucapkan, gitu. Jadi hatinya betul-betul kosong dari selain itu, selain apa yang sedang dilakukan dan apa yang sedang diucapkan. Saat kita takbiratul ihram misalnya, berarti hati kita berfokus pada kedua tangan kita yang kita angkat. Ya, Allahu Akbar. Nah, ini kan perbuatan yang kita lakukan mengangkat kedua tangan. Ya. Dan juga sekaligus pada apa yang sedang kita ucapkan, yaitu lafal takbir. Nah, itu contohnya. Ya. Berarti hadirnya hati saat takbiratul ihram adalah hati berfokus pada gerakan kedua tangan dan bacaan takbir. Nah, begitu seterusnya. Ya. Jadi betul-betul hati berfokus pada setiap hal yang sedang kita lakukan dan sedang kita ucapkan. Ya, nah, ketika kita sudah beralih, misalnya, ya, awal kita takbiratul ihram, lalu setelah takbiratul ihram kita membaca doa iftitah. Nah, hati itu harus hadir di doa iftitah. Gitu. Jadi betul-betul hadirnya hati itu pada hal yang sedang kita lakukan dan sedang kita ucapkan. Jadi saat kita sudah berpindah pada doa iftitah, hatinya jangan masih tertinggal di takbiratul ihram. Itu maksudnya. Gitu. Jangan masih tertinggal di takbiratul ihram. Jadi hatinya jangan terjebak pada penerawangan makna takbiratul ihram yang luas gitu. Ketika pada bacaan kita sudah berlanjut gitu. Itu maksudnya. Jangan nyangkut yang tadi. Ini kan udah lanjut nih gitu. Jadi supaya sesuai betul-betul antara hati, ucapan dan perbuatan, ya. Begitu juga saat kita membaca doa atau membaca ayat. Ketika bacaan kita sudah berlanjut, ya hati terus berlanjut sesuai dengan ucapan dan gerakan. Gitu. Terus saat kita baca Al-Fatihah misalnya, selesai baca ayat pertama, mulut kita lanjut pada bacaan ayat kedua, maka hati pun harus lanjut pada bacaan ayat kedua. Jangan tertinggal di ayat pertama. Gitu. Karena kadang-kadang itulah bagian dari siasat setan merusak kekhusyuan sholat kita. Gitu. Seolah-olah kita ini dibuat makin khusyuk dalam sholat kita karena kita larut dalam makna ayat yang sudah kita baca, padahal kita sudah pindah ke ayat berikutnya. Gitu. Ya, itu kan jadi kayak putus gitu. Kalaupun kita merasakan ada pembukaan makna-makna ruhani, ya saat kita membaca suatu ayat, lalu kita ingin meresapi makna ayat itu, ya jangan lanjut dulu ke ayat berikutnya. Gitu. Ya, artinya betul-betul hati itu hadir pada sesuatu yang sedang kita lakukan dan sedang kita ucapkan. Nah, kalau itu bacaan Quran, kemudian bacaannya jadi terputus karena perenungan, ya, maka harus diulang lagi bacaannya, karena bacaan Quran tidak boleh terputus. Ya, misalnya Al-Fatihah. Kita baca nih, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu kita larut
dalam permohonan kita kepada Allah. Karena kan di situ biasanya tempat kita meminta, ya. Tapi terlalu larut, lama nih hati kita minta, gitu kan? Itu kesempatan kan memang. Nah, saat kita masih larut, ya jangan lanjut dulu ke ayat berikutnya. Kalau bacaan kita berlanjut, ihdinas shiratal mustaqim, hatinya harus ikut lanjut, gitu. Tapi ketika kita merasa masih ingin ya larut dalam makna ayat sebelumnya, jangan dilanjutkan dulu. Nah, ketika misalnya kita merasa sudah puas, katakanlah ya, bermunajat kepada Allah, memanjatkan permohonan dan permintaan kita mau lanjutkan bacaan Al-Fatihah kita, ulang lagi dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baru lanjut ihdinas shiratal mustaqim, ya, supaya bacaan Al-Fatihahnya tidak putus. Itu ya. Jadi hadirnya hati betul-betul pada sesuatu yang sedang kita lakukan dan sedang kita ucapkan. Kalau gerakannya berpindah, bacaannya berlanjut, maka hati juga mengikuti ya kesinambungan bacaan dan gerakan. Ya, itu hadirnya hati. Ya. Jangan sampai ada hal lain yang mengisi hati ketika itu. Fa'ilmul bil fal fayakunul ilmu bil fi'li wal qawli maqrunan bihima. Karena itu ya, kesadaran hati dengan perbuatan dan ucapan harus beriring dengan perbuatan dan ucapan, ya, harus beriringan. Wala yakunul fikru jailan fi ghairihima, dan janganlah pikiran jalan-jalan itu keliling ya, jalan-jalan ya keluar dari perbuatan dan perkataan yang sedang kita lakukan ya. Wat tafahumu, nah ini poin yang kedua, tafahum ya, limaknal kalam, ya, upaya memahami makna ucapan, perkataan atau bacaan, amrun wara'a huduril qalbi, ya, adalah sesuatu yang berada di balik hadirnya hati. Artinya ya, tafahum itu bisa terjadi sebagai kelanjutan dari hadirnya hati. Karena kalau hatinya tidak hadir, hatinya tidak berfokus, hatinya tidak konsentrasi, ya nggak akan memahami apa yang dibaca. Sederhananya kita mendengar orang menyampaikan perkataan kepada kita, hati kita nggak ngedengerin, gimana kita bisa paham? Gitu. Nah, di dalam sholat kita mendengarkan bacaan kita sendiri, ya kan? Ya, saat kita makmum, imam baca jahar, kita mendengarkan bacaan imam. Saat kita bacaannya sir, kita mendengarkan bacaan sendiri. Nah, untuk memahami apa yang sedang dibaca, apa yang sedang diucapkan, berarti kan hati harus hadir, jangan kemana-mana, gitu. Nah, barulah poin yang kedua bisa diraih, tafahum. Ya, dan tafahum, pemahaman yang diperoleh dari tafahum ini akan terus berkembang ya, seiring dengan kesinambungan kehusuan sholat kita, seiring dengan keistiqomahan kita dalam sholat akan berkembang. Walaupun setiap rakaat kan kita baca Al-Fatihah, tapi makna-makna yang terhayati itu insya Allah akan terus berkembang. Ya, karena makna Al-Quran itu begitu luas. Ya, kita semua insya Allah sudah tahu bahwa Al-Fatihah itu disebut juga Ummul Kitab. Kenapa? Karena itulah induknya Al-Quran. Artinya seluruh makna ayat Al-Quran 30 juz itu semuanya terkandung dalam Al-Fatihah. Gitu. Pertanyaannya, misalnya contoh salah satu ayat gitu. Ya.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu di Al-Fatihah adanya di sebelah mana? Ini contoh nih kan. Kan Al-Fatihah mengandung makna seluruh ayat. Ini ada ayat tentang puasa. Kira-kira di Al-Fatihah itu terkandungnya di mana? Di sebelah mana? Dan banyak ayat-ayat lain. Gitu kan? Ya. Yang tertulis dalam mushaf sekarang ada ya total 6.236 ayat yang bisa kita lihat dalam mushaf yang kita terima sekarang. Ya. Nah, itu semuanya ya, mulai dari Al-Baqarah sampai An-Nas itu seluruh kandungan maknanya terkandung dalam Al-Fatihah. Jadi bayangkan kalau Allah buka pemahaman kita tentang surat Al-Fatihah, maka Allah akan hubungkan ayat-ayat Al-Fatihah makna-maknanya dengan makna-makna seluruh ayat dalam 113 surat lainnya dalam Al-Quran. Berarti penghayatan Al-Fatihah itu luar biasa. Gitu. Ya. Nah, ini insya Allah akan kita raih, kita peroleh, kita dapat bila keenam hal ini, keenam poin ini kita hayati di dalam sholat kita. Ya, gitu. Jadi pertama sekali lagi hadirnya hati, kedua tafahum. Jadi ya kita belajarlah sedikit pelajari arti dari apa yang kita baca. Tuh, ya. Sekarang wah, ini kita belajar di waktu tua sering lupa ya nggak apa-apa. Ya berarti sering baca lagi gitu aja. Ya. Sering lupa ya baca lagi baca lagi. Ya, apa-apa gitu. Karena justru ikhtiar itu yang menjadi nilai pahala kita, ya. Karena kalau hasilnya itu adalah rezeki, pemberian dari Allah, ya. Gitu. Bagian kita, ikhtiar kita di situ, ya. Ikhtiar saja terus, ya. Nah, itu tafahum, ya. Wa kam min ma'anin latifatin yafhamuhul musalli fi asna'is salati tamna'uhu 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, betapa banyak makna-makna lembut yang difahami oleh orang yang sholat sepanjang sholatnya, itu akan mencegahnya dari perbuatan keji dan munkar. Ya, Allah kan menegaskan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, itu terwujud lewat proses pemahaman atas apa yang dilakukan dan dibaca di dalam sholat. Gitu. Kalau nggak paham, habis sholat keluar, sholat jamaah, begitu keluar ngambil sendal orang lain. Kan, itu kan contoh ya kan, sederhana ya. Gitu. Padahal barusan dengar khutbah Jumat, barusan sholat Jumat. Begitu keluar ngambil sendal orang lain. Berarti kan nggak paham apa yang dilakukan dan dibaca di dalam sholat. Sehingga efek tercegah dari perbuatan keji dan munkar itu tidak terjadi. Ya, nah, itu diantara poin penting tafahum. Yang ketiga, at-ta'zim. Wa ta'zim, ya, dan sikap pengagungan wara al-huduri wal fahmi zaidun alaihima. Ini merupakan keberlanjutan dari hadirnya hati dan pemahaman. Jadi ketika seseorang sudah memahami apa yang ia lakukan dan apa yang ia baca dalam sholat, maka ia pasti akan mengagungkan Allah. Ya, sederhana misalnya dia memahami apa yang ia baca, Allahu Akbar, ya, sudah jelas dia akan mengagungkan Allah. Ia memahami apa yang ia baca,
Bismillahirrahmanirrahim. Ia memahami apa yang ia baca, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, maka ia pasti akan mengagungkan Allah. Ya, ketika ia paham apa yang ia baca, Maliki Yaumiddin. Allah lah pemilik penguasa hari pembalasan. Maka ia nggak akan berani melakukan pelanggaran karena semua pasti akan Allah balas. Kan gitu. Ya. Walaupun katakanlah tak ada satupun orang lain yang melihat dan mengetahui korupsinya, gitu. Ia tetap nggak berani. Kenapa? Maliki Yaumiddin. Ada hari pembalasan nanti. Dan hanya Allah yang berkuasa di hari itu. Ya. Pengadilan dunia, hakimnya masih bisa disogok. Jaksanya masih bisa disogok. Pengacaranya apalagi, emang dari awal pengacara udah dibayar kan gitu. Ya, bisa keputusan pengadilan dunia bisa kita rekayasa. Tapi pengadilan di akhirat hanya Allah gitu yang menentukan keputusan. Ya, dan Allah Maha Adil, Maha Tahu. Ya, itu contohnya. Nah, jadi pengagungan itu adalah ya merupakan keberlanjutan dari hadirnya hati dan pemahaman. Nah, berikutnya ya wal haibah itu juga sama. Haibah juga keberlanjutan dari pengagungan ya, seperti yang saya katakan tadi. Ya, ketika seorang sudah mengagungkan Allah, maka ia pasti akan takut kepada Allah. Nah, setelah timbul rasa takut, kita takut celaka, ya, takut masuk neraka misalnya, takut Allah murka. Lalu berarti kita ingin selamat. Nah, gimana cara kita selamat? Ya, kita bergantung pada sifat-sifat baik Allah, sifat jamaliyah. Nah, berarti timbullah harapan. Gitu, ya. Ada rasa takut, tapi juga ada rasa harap. Timbul harapan yang juga hanya kepada Allah. Yang bisa menyelamatkan saya dari murka Allah hanya Allah sendiri. Yang bisa menyelamatkan saya dari neraka Allah dan saya bisa masuk surga Allah hanya Allah sendiri. Ya. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan tak satu pun hamba Allah masuk surga kecuali atas rahmat Allah. Ya, nah sahabat ketika itu pun bertanya, termasuk engkau ya Rasulullah? Ya, termasuk aku. Ya, lalu bagaimana? Mungkin ada yang bertanya, itu kan banyak ayat hadis yang menunjukkan bahwa Allah menjanjikan surga atas amal-amal kebaikan. Ya, gitu. Allah menjanjikan, misalnya, ya, barang siapa membangun masjid, ya, niscaya Allah bangunkan rumah di surga. Berarti kan seolah-olah sebab dapat rumah di surga adalah amal membangun masjid. Gitu. Ya. Barang siapa membaca tasbih, Allah tanamkan pohon-pohon di surga. Jadi dia dapat taman-taman surga. Seolah-olah amal zikir, amal tasbih menjadi sebab orang masuk surga. Padahal Rasulullah jelas menyatakan tak satu pun orang masuk surga kecuali rahmat Allah. Ini gimana? Bertentangan enggak? Ya enggak. Sekarang, kenapa kita bisa beramal soleh? Kita berbuat baik. Bukankah kita bisa berbuat baik, bisa menjadi orang baik, bisa melakukan kebaikan semata-mata karena hidayah dan taufik Allah? Iya kan? Kita bisa sholat karena hidayah dan taufik Allah. Hidayah dan taufik Allah itu rahmat Allah bukan? Rahmat Allah. Berarti orang masuk surga karena rahmat Allah, bukan karena amal, Pak.
Contoh, apakah amal yang paling Allah cintai? Salat. Ya kan? Salat amal yang paling Allah cintai. Tapi apakah salat pasti menjadi sebab orang masuk surga? Atau malah menjadi sebab orang masuk neraka? Allah dengan tegas berfirman, "Fawailul lil musallin." Celakalah orang-orang yang melakukan salat. Ternyata di ayat itu salat menjadi sebab orang masuk neraka. Kenapa? Karena salatnya tidak dirahmati oleh Allah. Tidak Allah curahi dengan hidayah dan taufik yang sempurna. Dia jadi riak misalnya dalam salat. Gak ikhlas, karena gak dikasih taufik untuk ikhlas. Bisa nggak kita ikhlas tanpa taufik untuk ikhlas dari Allah? Gak bisa. Berarti jelas mutlak orang masuk surga karena rahmat Allah. Karena amal apapun bisa kita lakukan semata-mata karena rahmat Allah berupa hidayah dan taufik. Ya, gitu. Ya, jadi nggak bertentangan ya, gitu. Gitu. Ya. Nah, di sini berarti kita bisa satu, makin takut kepada Allah karena kita sadar kita bergantung hanya pada kehendak Allah. Ya kan? Gitu. Kita bisa baik kalau Allah memberi kita hidayah dan taufik untuk baik atas kehendaknya. Tetapi ini timbul juga rasa harap kita. Kenapa? Allah Maha Rahman. Allah Maha Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Berarti kita bergantung pada rahmat Allah sehingga rasa harap kita pun mengalahkan rasa takut kita. Paling tidak seimbang antara rasa takut dan rasa harap. Kita takut betul-betul. Kenapa? Semuanya punya Allah. Tapi karena semuanya punya Allah, kita juga jadi tenang. Yang penting Allah ridho, Allah senang. Kalau Allah senang, maka saya selamat. Jadi harapannya juga besar, gitu. Ya. Nah, itu roja, ya. Nah, yang terakhir adalah al-haya, malu. Nah, malu ini kan kelanjutannya, ini kumpulan semua. Ya, ketika kita sudah paham dengan keagungan Allah, kita sudah punya rasa takut kepada Allah, kita sudah punya rasa harap kepada Allah, kita mengharapkan surga, tapi kita paham bahwa semua itu ya semata-mata atas rahmat Allah. Kita bisa sholat karena hidayah taufik Allah, kita bisa sedekah karena rezeki dan hidayah Allah. Semuanya karena Allah. Malu nggak minta surga? Malu. Iya kan? Sekarang kita minta surga. Apa alasan kita? Yang membuat kita merasa berhak dapat surga itu apa? Salat kita dari Allah. Sedekah kita, harta kita dari Allah. Dakwah kita, ilmu kita dari Allah. Apa? Kerja kita, kekuatan kita, kemampuan kita, keahlian kita, kecakapan kita, semua dari Allah. Terus kita minta surga. Malu kan? Nah, makanya adab seorang hamba meminta, janganlah ya, gitu. Janganlah permintaan kita dibuat seolah-olah seperti kita menagih janji. Walaupun memang Allah menjanjikan, Pak. Kita sudah sedekah nih. Terus kita merasa belum dapat nih balasannya. Katanya sedekah dibalas 10 kali lipat gitu. Ya kan, sedekah 100.000 nanti kamu akan dapat ya 1 juta. Dan ini 1 jutanya belum datang juga. Terus kita minta gitu, tapi dengan sikap seperti menagih.
ya enggak pantas. Loh, memang uang 100.000 yang kita sedekahkan itu dari siapa? Dari Allah. Yang menggerakkan kita untuk mau sedekah siapa? Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah kamu berkehendak kecuali Allah berkehendak. Kehendak baik kita, niat baik kita, kemampuan kita, perbuatan baik kita, semuanya rahmat Allah. Jadi sebenarnya kalau kita mau meminta, apalagi nuntut, itu enggak apa, malu. Lalu apakah kita berarti enggak boleh minta? Boleh, sangat boleh. Bahkan Allah sangat senang bila hambanya meminta. Tetapi mintalah semata-mata karena rahmat Allah. Ya Allah, saya butuh rezeki. Ya Allah, saya butuh biaya sekian untuk anak saya. Ya Allah, saya butuh uang sekian untuk bayar utang. Hamba memohon meminta kepadamu, ya Allah, atas rahmat-Mu. Bukan karena saya sudah bersedekah, bukan karena saya sudah rajin sholat duha, bukan karena saya sudah rajin baca Al-Waqi'ah, bukan. Gitu. Ya. Memang Allah menjanjikan lewat banyak ya hadis-hadis Rasulullah kan. Nah, tapi janji Allah adalah hak Allah. Memang kita tahu pasti amal yang kita lakukan sudah memenuhi kriteria ya dalam janji Allah. Kita nggak tahu pasti. Penilaian itu ya hak prerogatif Allah. Ya, jadi kita beramal ya dengan harapan apa? Lalu apa yang kita harapkan? Rahmat, ridho Allah. Itu. Nah, begitu saat kita butuh, kita meminta, mintalah atas rahmat, ridho. Minta rahmatnya. Kalau kita minta rahmatnya, maka rahmat Allah mencakup segala sesuatu. Orang pendosa sekalipun pantas minta rahmat Allah. Ya. Kalau orang yang tidak sholat nggak pantas minta pahala sholat. Orang yang nggak sedekah nggak pantas minta pahala sedekah. Ini syariatnya ya. Gitu. Kalau hakikatnya kan malu tuh. Ya. Nah, orang pendosa sekalipun itu kalau minta rahmat Allah tetap pantas. Gitu ya, tetap pantas minta rahmat Allah. Jadi ketika kita butuh sesuatu, ingin minta apa saja kepada Allah, lalu kita merasa kita nggak punya amal, tak perlu kecil hati. Yang kita minta rahmat Allah. Kita bukan meminta atas amal kita. Ya, jangan hitung-hitungan dengan amal, gitu. Ya, minta sebanyak-banyaknya, minta sebesar-besarnya, minta setinggi-tingginya. Rahmat Allah maha luas tak terbatas. Mintalah rahmat Allah. Ya. Jadi kalau kita minta rahmat Allah, berapapun yang kita minta pantas, Pak. Gitu. Karena kita minta atas rahmat Allah. Ya. Jangan kita minta ya dengan alasan kita sudah melakukan amal. Ya, gitu. Misalnya kan tadi ya, sholat duha dijanjikan rezeki lancar. Ini udah 7 tahun sholat duha tiap hari, kok masih gini-gini aja ya. Ya, misal contoh. Ini saya udah sering sedekah, sudah sering infak. Gitu. Kok juga begini-begini aja ekonominya gitu. Katanya sedekah minimal 10 kali lipat. Bahkan kalau infak fisabilillah itu 7.000 minimal, ya kan? 7.000 kali lipat, nah, situ, ya, atau minimal 700 kalau dalam teks ayat, ya, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, ya, infak fisabilillah itu ibarat ya benih yang ditanam menumbuhkan 7 tangkai, dalam setiap tangkai ada 100 butir. Berarti minimal 700 kali lipat kalau orang berinfak. Lalu kita menuntut janji, nggak pantas Pak.
Sekarang kita lihat, ya. Pertama, Allah punya janji dan kita harus yakin Allah tak mungkin menyalahi janji. Yang kedua, Allah punya cara sendiri untuk memenuhi janjinya dan memberi pengabulan kepada hamba-hambanya. Contoh besar, Pak. Istri tercinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Beliau wanita kaya raya. Beliau infakkan hartanya untuk perjuangan di jalan Allah. Rasulullah SAW berdakwah. Bagaimana nasibnya di dunia? Jadi kaya? Habis, Pak, miskin. Terus kita bisa bilang, loh katanya janji Allah kalau orang infak dibalas minimal 700 kali lipat. Ya kan hak Allah. Allah mau balas di dunia atau di akhirat. Gak bisa kita nagih, saya udah sedekah mana, saya udah infak mana. Itu Ibunda Siti Khadijah infak langsung ke tangan Rasulullah untuk membina dakwah Islam sejak awal, tetapi ternyata meninggal dunia dalam keadaan sangat miskin. Kain kafan pun hadiah dari Allah. Ya. Bajunya penuh tambalan, ya, gitu. Jadi betul-betul tanamkan keikhlasan kita saat kita beramal. Kita berharap meminta karena kita butuh, mintalah atas rahmat Allah. Tapi kita ikhlas beramal untuk mendapatkan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf lahir batin dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.